Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Syahwanat Zaluna, absen 25, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membahas perubahan sosial akibat globalisasi tingkat lokal. Jadi, isu atau artikel yang saya bahas adalah branding produk lokal masih kalah bersaing dengan produk luar negeri. Yaitu berarti yang diangkat ini perubahan sosial akibat globalisasi di bidang ekonomi ya. Oke, globalisasi perdagangan menyebabkan banjirnya produk impor ke Indonesia, yaitu ke berbagai pusat grosir dan pusat perdagangan di sejumlah kota. Akibatnya, produk UMKM semakin sulit bersaing dengan produk impor, sehingga pendapatan penjualan serta laba menurun drastis dan menghentikan usahanya. Belum optimalnya strategi pengembangan desain produk yang ada, terbatasnya keterampilan SDM, bagian produksi, dan teknologi ditambah dengan kapasitas produksi yang terbatas, serta ketergantungan yang relatif cukup tinggi terhadap bahan baku impor, menyebabkan ketersediaan stok produk UMKM yang unik, kreatif, dan inovatif sebagai salah satu keunggulan kompetitif di bisnis retail menjadi kurang stabil dan kurang dapat diandalkan, terutama bagi retail yang bergerak sangat dinamis. Oke. Nah, kalau misalnya semua turun persaingan produk lokal sama produk luar itu kan pasti disebabkan oleh beberapa faktor ya. Nah, berikutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, lokasi yang kurang memadai. Produk luar negeri biasanya dikemas khusus untuk dijual di gerai-gerai tertentu, dan biasanya pun lokasinya strategis. Dengan adanya gerai-gerai tertentu, produk luar akan menjamin kualitasnya dibanding produk yang dijual saing di gerai mereka. Sehingga konsumen pun akan lebih senang membeli langsung dari gerainya dibandingkan dari produk lokal nih. Kadang kan ada nih yang dijualnya itu kayak tempatnya asal. Nah, jadi tuh konsumen tuh nggak tahu kalau misalnya ini tuh barangnya ori atau enggak gitu. Sedangkan kalau misalnya rata-rata produk luar negeri itu biasanya dijual di gerainya langsung, kayak di tempat di officialnya gitu. Jadinya orang nih langsung percaya kalau oh ini berarti barang yang dibeli itu ori gitu. Faktor yang kedua yaitu kurangnya inovasi produk. Produk luar negeri biasanya akan memberikan inovasi baru untuk menarik pelanggannya, sedangkan bisnis lokal biasanya akan meniru inovasi dari produk luar, khususnya produk yang berhubungan dengan fashion. Hal ini yang membuat masyarakat Indonesia lebih tertarik dan memilih produk luar negeri. Faktor-faktor yang ketiga yaitu produk dengan kualitas rendah. Banyak dari konsumen Indonesia tidak memilih produk dalam negeri dengan alasan produk lokal memiliki kualitas yang lebih rendah dengan harga yang cukup tinggi. Namun dengan memilih produk luar, mereka mendapatkan harga produk dengan produk kualitas tinggi dengan harga yang sebanding. Nah itu faktornya itu kayak yang tadi pertama-tama dijelasin. Ini tuh kualitasnya rendah itu karena bahan bakunya itu masih impor dari luar negeri. Nah, faktor-faktor berikutnya itu kemasan yang kurang menarik. Kemasan adalah salah satu hal yang dapat menarik daya beli konsumen. Produk luar negeri biasanya akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengemas produknya dengan manis dan biaya tersebut biasanya lebih besar dibanding biaya untuk produknya sendiri. Dan sebaliknya, bisnis lokal akan memilih untuk mengurangi tampilan manis pada kemasan produknya dengan alasan untuk menekan harga produknya, agar tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan produk luar. Oke, pastikan adanya pasar bebas itu dampaknya itu kayak gini ya, maksudnya kayak faktor lainnya itu juga karena adanya perdagangan pasar bebas gitu. Nah, kesimpulannya
Di saat meningkatnya kondisi kesadaran masyarakat untuk lebih memilih dan memakai produk lokal, serta besarnya peluang pasar yang ada, ternyata saat ini produk lokal masih relatif dianggap kurang mampu secara optimal memenuhi kebutuhan bisnis ini, yang sangat sensitif terhadap desain, kualitas, kapasitas produksi, dan biaya produksi, karena akan berpengaruh terhadap harga jual kepada pelanggan, maupun dalam menghadapi persaingan yang ketat antar usaha sejenis. Di samping itu, pengembangan dari para UMKM belum mampu mengimbangi kecepatan perputaran bisnis yang dinamis. Beberapa kendala yang umumnya dihadapi oleh pengusaha retail maupun UMKM di bisnis ini antara lain cepatnya penerimaan produk oleh pesaing, kurangnya pasokan produk dengan desain yang unik dan khas yang tersedia di pasaran lokal, terbatasnya kapasitas bengkel atau workshop, dan sumber daya manusia yang terlatih, yang dapat berakibat pada minimnya pengembangan desain, diferensiasi, dan diverifikasi produk. Pengembangan desain, diferensiasi, dan diverifikasi produk yang ditunjang kualitas serta memiliki nilai atau value dapat dijadikan sebagai keunggulan kompetitif bagi UMKM yang berkelanjutan di masa depan. Oke, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.